Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'du. Halo, selamat datang peserta MPLS SMA Negeri 6 Pandeglang. Selamat datang di kampus tercinta, di kampus kebanggaan kita semua. Apa kabar semuanya? Pastinya semuanya sehat ya? Senang ya? Sudah bisa bergabung di sekolah kami di SMA Negeri 6 Pandeglang. Anak-anak yang hebat, sebelum Ibu menyampaikan materi pada sesi ini, izinkan Ibu memperkenalkan diri Ibu. Nama Ibu Eti Mulyawati, saya biasa dipanggil Mem Eti. Kebetulan saya sebagai staf kurikulum dan pada kesempatan ini saya akan mewakili bagian kurikulum. Anak-anak yang hebat, pada kesempatan ini Ibu akan mengenalkan mengenai kurikulum dengan singkat. Kira-kira ada yang tahu tidak? Hal apa saja yang harus kalian ketahui mengenai kurikulum? Mengapa kalian harus mengetahui kurikulum? Kalian harus mengetahui kurikulum itu supaya tujuannya adalah supaya agar kalian belajar di SMA 6 ini terarah. Apa saja yang harus kalian lakukan selama di SMA 6 ini jelas. Paham ya? Selanjutnya, anak-anak sekalian, di kesempatan ini kita akan mengenalkan kepada kalian yang pertama mengenai alur studi di SMA, kemudian dasar penempatan peminatan, ada juga kita akan membahas mengenai kelompok peminatan, dan selanjutnya kalian harus mengetahui beban belajar. Kalian juga harus memahami kompetensi apa yang dipelajari dan kompetensi apa yang dibutuhkan di abad 21 ini. Baik anak-anak, coba kalian lihat alur studi kurikulum 2013 di sekolah kita. Ketika kalian lulus dari MTS atau SMP, maka kalian diterima di kelas 10 dengan masa studi selama 2 semester atau 1 tahun. Ketika kalian dinyatakan naik, maka kalian melanjutkan studi di kelas 11 dengan masa studinya sama, yaitu paling sedikit 1 tahun atau 2 semester. Nah, ketika kalian dinyatakan naik kelas, selanjutnya kalian akan menempuh studi kalian di kelas 12. Dan apabila kalian dinyatakan lulus di kelas 12 ini, maka kalian diharapkan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu ke PTN, perguruan tinggi negeri, maupun ke perguruan tinggi swasta. Anak-anak generasi emas SMA Negeri 6 Pandeglang, mungkin di antara kalian ada yang bertanya-tanya ya, kelompok peminatan apa saja yang ada di SMA 6? Anak-anakku, sebetulnya kelompok peminatan itu ada 3. Kelompok pertama, kelompok matematika dan sains. Kelompok yang kedua, kelompok ilmu-ilmu sosial. Dan yang ketiga adalah kelompok bahasa dan budaya. Di SMA Negeri 6 Pandeglang ini hanya ada 2 kelompok peminatan, yaitu kelompok peminatan IPA atau kelompok peminatan matematika dan sains, dan kelompok peminatan IPS. Kenapa kelompok peminatan bahasa dan budaya tidak kita selenggarakan? Karena anak-anak selama ini ternyata
kelompok peminatan bahasa dan budaya itu kurang diminati oleh kalian. Itu ya kelompok peminatan yang ada di SMA 6. Nah selanjutnya kira-kira apa sih yang menjadi dasar dari pertimbangan kelompok peminatan itu? Mungkin kalian bertanya-tanya, kok saya masuk IPS, kok teman saya masuk IPA, apa sih yang menjadi dasar pertimbangannya? Nah sebetulnya untuk memasukkan seorang siswa baru ke dalam kelompok peminatan, kita melihat dari berbagai pertimbangan. Pertimbangan pertama yaitu dari nilai rapot, MTS atau SMP. Yang kedua adalah pertimbangan dari rekomendasi guru BK kalian ketika kalian di SMP atau MTS. Nah yang ketiga adalah angket. Dari angket pertimbangannya. Kalian masih ingat ya? Ketika kalian mendaftar di sekolah kita nih, kalian diharuskan memilih mau masuk peminatan apa? Apakah IPA atau IPS? Nah itu juga dijadikan dasar pertimbangan oleh kita. Nah yang terakhir adalah anak-anak, pertimbangan yang keempat adalah psikotes. Nah biasanya kita melakukan psikotes ketika kalian sebelum mengikuti pembelajaran di kelas. Anak-anak sekalian masih mendengarkan ya? Apa saja yang akan kalian pelajari selama menempuh pendidikan di SMA Negeri 6 Pandeglang? Ya betul, kalian akan mempelajari beberapa macam pengetahuan ya, beberapa macam mata pelajaran. Nah semua mata pelajaran yang sudah kalian sebutkan tadi itu sebetulnya dikelompokkan ke dalam 4 kompetensi. Kompetensi apa saja? Yang pertama adalah kompetensi spiritual. Di sini kalian akan dibekali berbagai macam kemampuan spiritual sehingga kalian menjadi lulusan yang agamis, akhlaknya yang bagus. Nah, kompetensi yang kedua adalah kompetensi sosial. Bagaimana cara kalian berhubungan dengan guru, dengan siswa, atau dengan lingkungan sekolah, itu termasuk ke dalam kompetensi sosial. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi pengetahuan. Kompetensi pengetahuan ini berkaitan dengan mata pelajaran yang akan kalian pelajari nanti. Sejarah, PKN, bahasa Inggris, biologi, fisika, misalkan, itu termasuk ke dalam pengetahuan. Dan yang berikutnya adalah kompetensi keterampilan. Artinya di masa pendidikan selama 3 tahun ini, kalian akan dibekali berbagai macam keterampilan yang berhubungan dengan pengetahuan yang sudah kalian peroleh. Berikut merupakan struktur kurikulum SMA Negeri 6 Pandeglang di mana terdapat 3 kelompok mata pelajaran. Kelompok wajib, peminatan, dan lintas minat. Pada kelompok lintas minat ini, siswa IPS mendapatkan 1-2 pelajaran IPA, begitu juga sebaliknya. Sehingga beban belajar kalian dalam 1 minggu ini adalah 42 jam untuk kelas 10 dan 44 JP untuk kelas 12. Sedangkan waktu belajar kalian dari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 7.15.00 dan untuk hari Jumat 7.15.30. Struktur kurikulum ini diimplementasikan dalam proses pembelajaran yang mengarah kepada ketercapaian kecakapan abad 21, yaitu komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, serta inovatif dan kreatif. Well, sebelum Ibu menutup sesi ini, Ibu akan berbagi tips agar kalian sukses mencapai cita-cita. Tips pertama, target. Ini penting ditetapkan di awal agar kalian fokus. Yang kedua adalah usaha.
ini merupakan upaya mengeluarkan seluruh potensi dan motivasi yang kuat untuk mencapai cita-cita. Ingat, tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Yang ketiga dan paling utama adalah doa. Jadilah pribadi yang taat beribadah sehingga senantiasa berdoa dan mendapatkan doa dari sesama. Tidak terasa waktu kita sudah selesai, maka Ibu ucapkan sekali lagi selamat bergabung di SMA Negeri 6, selamat menjadi siswa kami, jadilah siswa kebanggaan kami. Saya tutup sesi ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum